Hai guys, jumpa kembali dengan aku Alexa di channel Alexa underscore AK66. Salam kenal buat kalian semua. Kebetulan ini aku mau bercerita-cerita di masa lalu sih. Di masa aku masih kecil ya, masih SMP kalau nggak salah pada waktu itu di tahun 79an ya kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Tapi aku keingetan sih waktu itu aku masih sekolah di SMP ya, SMP kalau nggak salah. Buat kalian semuanya, semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, aku mau bercerita ya di masa-masa dulu, zaman baheula ya, zaman-zaman dulu itu. Itu rasanya aku itu kalau anak sekarang kayaknya cuek-cuek banget ya karena kebanyakan anak sekarang itu sudah pinter gadget ya. Terkadang ya banyak deh macam-macamnya gitu ya. Kalau dulu kita itu kayaknya nurut banget ya ke orang tua, itu kata orang tua begini-begini, dan tidak ada yang namanya gadget atau telepon atau apa itu ya, belum lah, belum ada ya. Pada waktu itu aku itu takut banget sama, aku punya dua kakak, satu perempuan, satu itu laki-laki. Aku kebetulan di tengah ya, aku punya adik juga dua, satu perempuan dan satu laki-laki juga. Pada zaman dulu itu aku itu rasanya ke kakak itu takut banget ya. Takut banget guys ya. Jadi ceritanya agak-agak horor sih ya gitu. Jadi bukan horor hanya mendengar atau hanya kata orang apa, enggak sih. Aku memang melihat jelas pada waktu itu ya. Nanti kita cerita ya. Nanti kita balik lagi dulu ya ke sini ya. Aku tuh takut banget kalau disuruh sama kakak aku yang paling besar itu, yang laki-laki. Takut banget guys ya waktu itu. Aku masih duduk di SMP kalau nggak salah kelas 1 ya. Nah, rumah aku itu kebetulan masuk gang ya, jadi masuk gang, dan kebetulan ada rumah yang agak besar itu ngadepnya agak ke sini. Nah, kita teh kalau mau masuk ke rumah aku itu harus melewati gang gitu ya, ada gang. Nah, ke situ ya gangnya ya, cuma masuk motor aja sih. Kebetulan kalau habis maghrib itu ya agak lumayan ya, agak lumayan gelap karena rumah yang di belakang rumah besar itu ada juga warung. Waktu itu rumahnya juga rimbun sama pohon-pohon, sebelah kanan juga rimbun, bahkan kamar mandi itu ya adanya itu di luar guys. Dan di dekat kamar mandi itu ada pohon-pohon yang sangat mengundang makhluk-makhluk halus ya, karena ada pohon petai Cina, ada pohon salam, terus ada pohon sereh, pokoknya pohon-pohon yang mengundang yang begitu. Terus ada juga tempat pembuangan sampah, di situ mereka buang sampah di situ. Terus ada juga gubuk gitu ya. Terus juga kalau dulu itu nggak begitu terang guys gitu ya, jadi memang lampu itu cuma ada lampu kecil gitu ya, kadang cuma 5 watt gitu ya. Nah, sama di yang sebelahnya juga sama itu, bahkan dia ada tempat pembuangan sampah gitu, dan di sampingnya tuh dekat pembuangan sampah itu ada WC. Terus udah di WC sebelah sininya itu ada pohon kelapa ya. Jadi ya agak lumayan serem sih kalau udah habis maghrib, apalagi kalau udah jam 7 malam nih, serem banget ya kalau lewat situ juga ya, agak lumayan. Nah, kebetulan rumah aku di sekitar situ ya, lumayan lah, rumah aku ada agak sedikit besar ya dan agak terang gitu, jadi ujung-ujungnya itu pakai lampu jalan gitu ya, lampu luar. Nah, kebetulan pada waktu itu aku itu disuruh sama kakak aku nih ya, sama kakak aku yang nomor 1 disuruh beli nasi uduk. Nah, karena aku takut ya, pada waktu itu emang baru jam 7 ya, jam 7 atau setengah 8 gitu deh, belum terlalu malam sebetulnya. Tapi karena pada zaman dulu kita itu jarang keluar rumah ya, jadi kalau udah maghrib itu rasanya takut kalau mau keluar itu ya. Jadi pada saat itu jam 7-an lewat, aku disuruh beli uduk waktu itu. Mau nggak mau dong,
Aku harus pergi karena apa? Karena takut kan, karena takut dimarahin, takut apa. Jadi aku ya akhirnya belilah uduk keluar dari rumah. Aku bingung mau pilih jalan kiri atau pilih jalan kanan ya. Kalau jalan kanan lebih ribet lagi karena jalannya kecil, udah gitu ada makam juga ya, di rumah itu ada makam, terus agak jalan yang sepinya itu lebih jauh lagi. Nah, kalau jalan belok ke sebelah kiri itu jalan sepinya ya cuma tadi rumah tadi itu ya yang aku ceritakan ya tuh. Tapi aku harus nunggu dulu karena takut kan. Kadang aku nunggu dulu orang nih yang lewat gitu ya. Biasanya aku suka langsung lari. Nah, nunggu orang yang masuk ke gang itu, biasanya aku dari sini dari ujung rumah aku langsung lari biasanya ya, atau bebarengan gitu. Jadi biar nggak takut ceritanya. Udah gitu aku agak-agak bingung nih ya ngeliat. Agak-agak waktu itu belum musim ada pocong-pocongan sih ya. Waktu dulu itu aku nggak tahu itu pocong atau apa karena belum terpikirkan waktu itu. Aku pas sampai di ujung rumah aku itu di bawah lampu kan, kebetulan di rumah aku kalau di luarnya itu pakai lampu ya. Nah, aku diem karena ada orang lewat. Nah, pikir aku itu orang lewat gitu ya, pas di tengah di tengah-tengah yang pas gang kecilnya itu. Udah gitu aku bingung juga ya. Takut, aku diem. Aku perhatiin nunggu orang itu dulu jalan kan, biar nanti kalau orang itu jalan, aku jalan. Jadi kan nggak terlalu sepi, nggak terlalu takut gitu. Jadi berpapasan gitu kan, biasanya seperti itu kalau aku mau jalan situ ya. Nah, udah gitu aku perhatikan, aku diam dulu dong di bawah lampu ya, di ujung rumah aku itu. Aku diam, aku perhatikan, aku diem, ini orang kok nggak mau jalan-jalan, kata aku teh ya. Aku diem, aku liatin ya. Kok diem, udah gitu tahu-tahu mengeluarkan sinar merah nih, dari mata itu mengeluarkan sinar merah gitu ya. Entah itu marah atau apa, aku nggak kepikiran sampai itu. Aku kepikiran itu orang gitu ya yang mau lewat, tapi kok nggak mau jalan-jalan gitu ya. Memang kebetulan ya, gimana sih ya, bentuknya pocong seperti itu. Cuma pada waktu itu nggak ada kepikiran itu yang namanya pocong gitu guys, nggak kepikiran sama sekali. Aku diem, aku perhatiin, keluarlah dari matanya itu merah mencorot. Karena kan jaraknya dari yang aku berdiri ke ujung situ itu ya paling 50 meteran lah gitu ya, dekat gitu ya, atau nggak sampai mungkin 50, sekitar kurang lebih itu 50 meter. Aku sempat diam, terus aku perhatiin lagi, loh kok keluar matanya merah, kenapa? Aku bilang ya, dia belum kepikiran kan sampai sejauh itu. Udah gitu dia semakin marah, diam semakin marah. Akhirnya tuh orang yang aku sangka orang itu ya, akhirnya muterlah tuh di situ, muter gitu ya. Aku pikir ini ngapain sih orang kok jadi puter-puteran di situ? Aku pikir gitu ya, bukannya cepet jalan biar aku nanti bareng gitu, jadi bentrok di tengah-tengah biar gitu ya. Aku tungguin lagi. Aku nggak kepikiran guys kalau itu pocong, nggak tahu guys. Padahal emang bener ya, pakai ini memang bener gitu muternya juga gitu ya. Nah, lama-lama setelah aku pikir ada sekian menit, aku perhatiin mungkin si pocongnya marah kali ya guys. Ini orang kok nggak ada takut-takutnya gitu. Padahal bukan masalah takut atau enggaknya guys. Masalahnya aku memang nggak tahu kalau itu sejenis makhluk seperti itu. Akhirnya aku diem. Nggak lama mungkin dia marah. Dia muter semakin kencang, akhirnya terbang. Aku sempat kaget, loh kok orang bisa terbang? Aku lebih takut kakak aku guys. Aku balik badan dan aku nengok lagi dan dia terbang di atas adanya. Kalian gak akan percaya deh, disangkanya aku itu pasti itu mah cerita bohong. Tapi memang benar, ini cerita pribadi aku ya. Aku ngalamin, melihat sendiri, aku dari dekat melihat, sorot matanya sedemikian merah tajam, pokoknya kayak di sinetron, kayak di film-film gitulah, kalau nggak melihat jelas gitu ya. Akhirnya aku balik badan, jadi akhirnya aku jalan ke yang arah sebelah kanan. Aku nggak balik ke rumah karena aku nggak pikiran apa itu ya, kok bisa terbang gitu ya, nggak kepikiran guys. Waktu saat aku kecil itu karena memang belum musim, belum ada gitu yang namanya pucang pocong gitu ya.
sama sekali belum. Jadi aku balik badan, aku jalan lewat situ ya, jalan yang kecil-kecil situ, nggak apa-apalah aku pikir ya, daripada lewat situ ya. Aku agak-agak sedikit takut juga sih ya gitu ya. Jadi aku akhirnya balik badan kan, langsung lari, langsung lewat yang jalan kecil itu guys. Aku lebih takut kakak aku, daripada aku balik lagi aku pasti dimarahin ya. Akhirnya aku lewat sebelah kanan situ, mau tidak mau di tempat-tempat sepi aku lari dan sambil berpikir itu apa tadi gitu ya, sampai ke aku, sampai ke lewatin rumah aku aja ke ujung yang sebelah sini, aku sampai nengok lagi udah nggak ada. Aku masih sempat berpikir itu apa gitu ya. Aku bingung juga ya, apa itu ya yang tadi, kok bisa terbang, kok muter-muter gitu ya, kok matanya keluar merah gitu, kayak semacam sinar gitu guys. Pokoknya kayak percis kayak di film-film deh kalau sekarang ya, kalau sekarang gitu ya. Kadang aku berpikir udah gitu, aku udah beli apa sih namanya, beli nasi uduk pada saat, karena aku memang disuruh beli nasi uduk. Pulanglah aku nggak lewat jalan yang situ, jadi lewat jalan sebelah kanan itu, balik lagi lewat situ. Karena apa ya, masih agak-agak takut juga gitu, dan aneh apa gitu ya, masih tanda tanya itu di otak aku. Pada saat itu akhirnya aku pulang, terus udah gitu sambil berpikir itu tadi apa ya, saya bilang gitu ya. Sampai ke besoknya aku tanyain apa, terus kata mama papa aku bilang udah nggak usah dilihat, nggak usah diceritain, nggak usah apa, katanya gitu. Aku semakin penasaran dong itu apa, tapi ya sudahlah aku pikirkan, karena memang pada zamannya aku dulu ya, yang namanya pocong itu memang belum ada sih guys. Padahal aku beneran ngeliat sendiri ya guys ya. Kalau dipikir sekarang aku cerita sama anak-anak aku, itu dulu mama pernah begini-begini, masa sih mama? Atau gue bilang kalau tidak mengalami aku nggak akan cerita dan nggak akan tahu juga itu apa. Memang di gang itu kebetulan juga ada septic tank ya, yang bentuknya besar gitu. Nah di gang kecilnya itu memang gangnya kecil banget, di antara itu sebelahnya itu ada pohon salam sama pohon petai Cina. Ada pohon petainya juga lagi di situ itu. Terus ada kamar mandinya yang di luar itu ya, kamar mandi yang terbuka, yang kamar mandi cuma ditutup sama bilik gitu ya, dan mandinya di situ, dan paling ada lampu itu 5 watt, dan kebetulan pada saat itu lampunya memang nggak nyala itu, tetangga aku itu ya. Memang juga sampai sekarang aku masih keingetan. Kalau jalan situ aku selalu keingetan ya, walaupun rumah aku yang di situ udah nggak ada sih, udah aku jual, dan udah mama aku jual, dan kita udah pada pindah ya waktu itu. Banyak sih sebetulnya kalau diingat-ingat sekarang. Aku suka sering bercerita ya sama anak-anak gitu ya, dulu mama begini. Tapi ya memang itu bukan isapan jempol belaka ya, dan memang itu aku ngalamin sendiri dan aku ngelihat sendiri gitu ya, karena jaraknya deket banget, deketnya ya kalangan cuma 2 rumah gitu, 2 rumah ya, cuma 2 rumah kehalingannya. Yang satu mah satu rumah, apalagi karena rumahnya agak besar dia tuh, yang ada kamar mandinya terbuka itu, dia di situ. Dan memang ya lumayan kelihatan banget gitu guys. Kayaknya kalau untuk zaman sekarang ya, aku kalau ngelihat kayak gitu pasti lari. Pasti lari guys. Karena apa? Karena sekarang kan memang orang udah tahu ya bahwa oh yang bentuknya ininya begitu itu pocong. Kalau ada yang suara kayak gini atau ada yang rambut begini itu namanya kun ya gitu ya. Aduh, sering banget aku itu ngalamin kayak suara-suara kayak binatang, kayak suara-suara soang ngerti nggak soang atau bebek soang ya, lebih ke soang ya gitu kan, berarti ada sesuatu di situ gitu. Itu aku sering banget guys pada zaman dulu, tapi aku nggak merasa takut banget kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang pasti ada suara apa sedikit langsung ada bayangan sedikit langsung kan gitu ya. Kalau dulu enggak, cuma berpikir itu apa gitu, ini suara apa, dan tidak
tidak berpikiran sampai sejauh itu gitu ya, karena mungkin zamannya ya kali ya yang beda ya. Itu banyak guys cerita-cerita ya, kalau aku ingat ya itu menyata, itu cerita aku nyata gitu. Jadi bukan hanya cerita dari buku atau cerita dongeng atau cerita orang, bukan. Jadi memang beneran aku yang ngalamin gitu ya, makanya aku ceritakan, aku berbagi gitu ya. Hitung-hitung bernostalgia sih guys sebetulnya ya gitu. Banyak nanti cerita-cerita kayak ngalamin kayak adik aku melahirkan, meninggal gitu ya. Terus ada juga aku pas habis melahirkan ada sesuatu apa di belakang, di samping rumah gitu ya. Pokoknya banyak nanti cerita-cerita. Nanti aku pasti ceritakan ya. Aku pasti nanti berbagi dengan kalian. Lumayan juga sih guys kalau ngelihat jelas gitu ya. Ya agak serem-serem, bukan serem lagi kalau sekarang udah pasti lari guys. Cuma kalau dulu enggak lari. Diam di tempat. Diam di tempat dan ngeliatin, diam di tempat dan kita merhatiin, malah nunggu orang itu lewat disangka aku itu orang gitu ya, nggak kepikiran sampai sejauh itu bahwa itu adalah pocong gitu. Jadi makanya begitu terbang aku baru kaget, kok bisa terbang, aku bilang gitu ya, apa agak-agak merinding lah dari situ ya, agak-agak takut, tapi tidak berpikiran bahwa itu adalah ya pocong gitu. Lumayan menyeramkan sebetulnya guys. Nanti aku akan bercerita lagi ya. Nanti aku akan sharing, akan berbagi cerita sama kalian tentang aku masih kecil dulu nemuin hal-hal yang aneh kayak di dapur aku itu ya, kayak di bawah pintu itu kayak semacam ada binatang, tapi pas dibuka itu sama sekali nggak ada. Itu binatangnya tuh nutupin di bawah pintu gitu ya, kan dulu pintu di bawahnya itu suka ada ini ya, ada celah gitu ya, lumayan agak gede waktu itu. Nah di situ penuh gitu kayak semacam slime kalau kayak anak sekarang mah ya, tapi gede gitu. Tapi pas dibuka itu gak ada apa-apa guys. Dibuka sama papa aku itu nggak ada apa-apa, karena dibuka itu kan dapur, jadi ruangan itu dulu itu beda-beda gitu ya satu ruangannya gitu guys. Pokoknya banyak deh hal-hal yang bikin kalian penasaran, yang agak-agak seru, yang agak menyeramkan, tapi pada waktu itu tidak terpikirkan bahwa itu menyeramkan. Kalau sekarang mungkin aku udah lari kali ya. Beneran kalau sekarang aku udah lari guys. Kalau dulu nggak sama sekali, malah dibukain pintunya waktu itu yang ada kayak slime gitu gede ya. Aku pikir ini binatang kok lembek gitu ya. Jadi bisa gitu, bisa lembek, apa disangka kalau ular nggak mungkin gitu karena kan keras ya, nggak sampai lembek gitu. Itu kayak meleleh gitu, nutupin si bagian sininya. Nanti deh aku ceritain lagi ya yang selengkapnya guys. Agak serem-serem, cuma bingung itu binatangnya pas dibuka kemana gitu. Kemana itu kan, lampu diterangin dan tidak ada apa-apa. Serem banget. Oke guys, untuk sekarang kita sampai di sini dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut lagi cerita-cerita aku pada zaman dulu di tahun 70-an ya, 78, 79 deh pokoknya. Tahun segitu waktu aku masih SD SMP ya gitu ya. Nanti kita bercerita lagi ya. Oke, jangan lupa buat di follow ya, kita masing-masing berteman. Oke, jangan lupa follow dulu. Nah, nanti kita bercerita kembali. Oke, kalian punya cerita apa? Ayo, itu cerita aku. Cerita kalian mana? Oke, bye-bye. Jangan lupa di follow, di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like juga. Oke, jangan lupa di komen-komen. Nanti kita bercerita ya. Ini real ceritanya, bukan cerita hisapan jempol belaka, bukan hisapan dari dongeng atau buku, tapi memang cerita dari aku sendiri. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.